Halo, balik lagi di Prakoso Sanidya Channel. Jadi kali ini saya akan bahas mengenai ujian wawancara di K3 Migas Cepu ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, jadi sekilas tentang ujian K3 Migas Cepu ya. Kali ini saya akan bahas mengenai ujian wawancara. Kalau sebelumnya adalah tips. Jadi di video ini saya akan bahas mengenai beberapa pertanyaan yang diajukan pada saat uji wawancara. Jadi yang pertama itu dia adalah pertanyaan mengenai tentang kebisingan. Jadi kita nanti disuruh hitung intensitas kebisingan. Terus yang kedua adalah kita disuruh untuk menghitung durasi SCBA yang kita pakai atau self contained breathing apparatus. Kita disuruh hitung work duration-nya, full duration-nya, kemudian apabila safety margin-nya misalnya 10 menit atau safety margin-nya misalnya berapa bar. Nah, kita disuruh dihitung berapa durasi tabung SCBA yang bisa kita gunakan. Kemudian yang ketiga adalah flammable ring. Jadi kita disuruh ini terkaitnya dengan gas detektor ya. Jadi misalnya kita mengukur sebuah gas, kemudian di situ ada intensitas pembacaannya berapa, kemudian kita hitung berapa kadar uap gas di situ. Kemudian apa kita tentukan apa memang si gas itu mudah terbakar atau bisa terbakar atau enggak. Oke, jangan lupa buat kalian yang belum cuci tangan dulu, kemudian gunakan masker dan keep safe and stay healthy. Oke, dalam ujian K3 Migas itu kita disuruh menghitung intensitas kebisingan, tapi kita nggak suruh untuk pegang sound level meternya, tapi kita diberikan studi case ya, dimana di situ misalnya ada sebuah ruang genset, kita disuruh menghitung intensitas kebisingannya. Misalnya kita ada genset di ruang genset, kemudian ada ini misalnya ini tembok ya, itu kita disuruh untuk menghitung kebisingan jika diukur misalnya ini 91 desibel A, kemudian ini 92 desibel A, ini kemudian 93 desibel A. Kemudian ini ditanyakan berapa intensitas kebisingannya. Oke, jadi ini bukan 91 plus 92 plus 93 ya, terus bagi 3, ini salah. Jadi yang pertama kita harus membuat tabel dulu atau tabel selisih ya. Jadi ada rumus bahwasanya di setiap selisih itu ada tabelnya, ada standarnya. Jadi misalnya kita ada range selisih 0 sampai 1, kemudian 2 sampai 3, kemudian 4 sampai 9, kemudian ada lebih dari sama dengan 10. Ini adalah tabel selisih. Kemudian ini adalah penambahan intensitas kebisingannya. Jadi ini 3, 2, 1, 0. Kita diketahui di sini ada 91, 92, 93. Yang pertama kita ukur adalah ini 9192, maka dia ada selisih 1, maka penambahannya adalah 3. Penambahan 3 adalah nilai terbesar antara 91 dan 92, maka nilai terbesar adalah 92. Selisih 1, maka ditambahkan 3, 95. Kemudian 95 ini dia ketemu dengan 93, maka selisihnya adalah 2. Selisih 2 maka ditambahkan 2. Nilai terbesarnya adalah 95. Jadi 95 ditambah 2. Jadi totalnya adalah 97 desibel. Oke, jadi itu cara menghitung nilai kebisingan, intensitas kebisingan ketika kita diberikan studi kasus pada saat kita wawancara di ujian ahli K3 Migas Cepu. Oke, untuk soal wawancara berikutnya adalah kita menghitung untuk SCBA ya. Jadi SCBA itu self contained breathing apparatus, dari tabung oksigen yang kita gunakan ketika kita berada di area confined space atau area yang memang kapasitas udaranya itu terbatas. Jadi biasanya soalnya gini, hitung apabila ada tabung SCBA kemudian dengan pressernya itu 200 bar, kemudian volumenya 9 liter. Yang pertama biasanya dia nanyakan hitung full duration. Jadi apa durasi penuhnya ya, jadi durasi penuhnya si SCBA ini dia ada berapa menit atau berapa jam. Kemudian work duration atau kemampuan dia bekerja, kemampuan si SCBA ini bekerja apabila safety margin 50 bar. Kemudian yang ketiga adalah work duration bila safety margin 10 menit. Jadi biasanya pertanyaannya itu, kemudian selanjutnya kita jawab. Yang pertama adalah full duration ya. Jadi full duration itu rumusnya adalah tekanannya berarti apa? 200 bar dikali 9 liter ya volumenya, dibagi 40 ini adalah standar nafas manusia yang 40 liter ya. Jadi total berarti ini 1800 bagi 40, 80 bagi 4.
Jadi 45 menit. Ini full durationnya. Ini jawaban untuk yang A. Kemudian untuk jawaban yang B itu dia menanyakan work duration apabila dia safety marginnya 50 bar. Jadi 50 bar, oke, 50 kali 9, 50 bar ya, karena ini 50 bar safety marginnya, kali 9 karena volumenya 9 liter, kemudian bagi 40 sama dengan ini 450 bagi 40, 11,2 menit. Jadi work durationnya adalah si 45 menit ini dikurangi 11,2 menit, totalnya adalah 33,8 menit. Nah, kalau ditanya lagi work duration apabila dia safety margin 10 menit. Jadi gampang aja, berarti work duration safety marginnya 10 menit. Jadi berapa? 45 kurangi 10, total berarti 30 menit. 35 menit. Nah, itu adalah contoh studi case ya yang ditanyakan pada saat wawancara di ujian K3 Migas Cepu. Oke, selanjutnya kita itu disuruh menghitung flammable range ya. Jadi flammable range ketika kita menggunakan gas detektor. Jadi kita nanti diberikan gas kalau kita memegang gas detektor, kemudian di situ ada misalnya uap gas, dalam ini gasolin ya, gasolin itu bensin, uap bensin, kemudian diukur itu dia menunjukkan angka 60% LEL atau low explosive limit, dan kemudian gambarkan flammable range. Oke, jadi yang pertama kita akan disuruh untuk menghitung kira-kira 60% LLL itu udah bisa terbakar belum sih ya. Oke, yang pertama kita gambar dulu flammable range-nya. Jadi ini gini ya, kemudian ini adalah batas udara normal, oksigen normal, yaitu 20,9. Kemudian ini batas maksimalnya dia 16%. Kemudian kita harus tahu dulu gasolin itu LL-nya berapa dan UL-nya berapa. Jadi kalau gasolin itu LL-nya itu di 1,4%. Upper explosive limitnya, titik tertingginya dia adalah di 7,5 atau 7,6. Kemudian kita batasi, berarti di sini ada 1,4% dan ini adalah 7,5%. Ini UL, ini LL. Kemudian ini kita tarik garis lurus di level 16%. Kemudian oke, kita bikin ini yang namanya flammable range. Oke, kalau 60% berarti 60 per 100 dikali LL-nya 1,4, maka ketemu berarti ini 84 per 100, 0,84%. 0,84% berarti dia kalau dijadikan ppm part per million, maka kali 10.000, jadi ketemunya 8.400 ppm. Berarti kalau dia 60%, kalau dia 100% nya dia LLL, maka 60% kira-kira di sini. Nah, ini berarti dia terlalu sedikit, dan syarat dia mudah terbakar adalah masuk dalam flammable range ini. Jadi 8.400 ppm gasolin, uap gasolin itu belum bisa terbakar. Kalau dia di atas di sini, makanya dia terlalu banyak konsentrasinya, dan dia juga tidak bisa terbakar. Ataupun apalagi kalau dia kadar oksigennya di bawah 16%, itu maka dia tidak bisa terbakar karena dia kekurangan oksigen. Oke, jadi ini yang ditanyakan di ujian K3 Migas ya di Cepu, terutama terkait dengan flammable gas.
atau flammable gas detector dan juga flammable ring. Jadi kita ditanyakan gas detektornya, kita juga ditanyakan studi case-nya apabila penghitungan kadar gas yang kita ukur. Oke, itu aja video kita kali ini. Jangan lupa buat kalian untuk tetap jaga jarak, pakai masker, dan juga cuci tangan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.